Perkenalkan, nama saya Monik Fatimatu Zahro, NPM 19751045 dari program studi D3 Agribisnis 5B. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman materi terkait metode pembayaran ekspor menggunakan letter of credit. Metode pembayaran eksportir ada 4. Yang pertama, advance payment. Advance payment adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit adalah jaminan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh issuing bank atas perintah dari buyer kepada eksportir agar importir membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, open account. Open account adalah cara pembayaran yang dilakukan setelah barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir, kemudian barang tersebut diterima oleh importir di negara tujuan. Yang terakhir, konsigmen atau konsinyasi adalah pengiriman barang melalui perantara importir yang akan menjual barang tersebut kepada buyer, tetapi kepemilikannya masih tetap milik eksportir hingga barang tersebut terjual. Letter of Credit atau LC. Pengertiannya yaitu jaminan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas perintah buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran dengan jumlah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penggunaan letter of credit yang pertama yaitu untuk memberikan jaminan keamanan kepada eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan tujuan bagi importir memberi jaminan bahwa banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit dipenuhi. Adapun beberapa fungsi dari letter of credit. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian yang dikeluarkan oleh bank kepada transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan atas dokumen-dokumen yang ada di dalamnya dan bukan atas barang dan jasa. Yang keempat, membantu issuing bank dalam memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Adapun keunggulan dari menggunakan letter of credit atau LC yang pertama, penggunaan letter of credit ini relatif aman yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya setelah persyaratan LC dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran itu bukan importir, melainkan bank. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan yang terakhir, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan LC belum dipenuhi. Adapun kelemahan dari penggunaan letter of credit atau LC yang pertama, kedua belah pihak yaitu pihak eksportir dan pihak importir akan menanggung biaya yang besar. Yang kedua yaitu importir menderita LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan yang terakhir, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya yaitu pembukaan letter of credit. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir. Yang kedua, jumlah dan valuta, yaitu jenis mata uang letter of credit yang digunakan. Yang ketiga, jenis letter of credit apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah letter of credit tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, ekspektasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB
CFR atau CIF. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta harus sesuai. Yang kesembilan, nama pelabuhan, pemuat, dan pelabuhan tujuan harus jelas. Yang kesepuluh, transshipper atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo letter of credit atau expire date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan dokumen atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah letter of credit akan disampaikan per surat atau email, telex atau kabel, atau SWIFT. Dan yang terakhir, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan letter of credit di luar Indonesia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Ada pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama yaitu pembeli atau importir. Pembeli atau importir ini biasa disebut dengan buyer, yaitu pihak yang memohon pembukaan letter of credit dari bank. Yang kedua, penjual atau eksportir. Biasa disebut juga dengan seller, yaitu pihak kepada siapa letter of credit diterbitkan atau dipergunakan. Yang ketiga, bank pembuka atau penerbit letter of credit. Bank pembuka ini biasa disebut dengan opening bank atau issuing bank. Yang keempat, bank penerus letter of credit. Bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit. Bank pembayar. Bank yang menegosiasi. Dan terakhir, bank yang diminta mengganti pembayaran. Yang kedua, pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang pertama yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan, yaitu menerima barang dari eksportir dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut, dan menerbitkan bill of lading atau surat bukti muat barang. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean, yaitu bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang bila mana sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen-dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin untuk barang tersebut dimuat di kapal. Yang ketiga, perusahaan asuransi, yaitu pihak yang mengasuransikan barang-barang yang diangkut dalam kapal dan pihak yang menyelesaikan tagih-tagihan atas kerugian bila ada. Yang keempat, badan-badan pemeriksa, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memeriksa bagian jaminan, mutu, jenis, dan jumlah barang. Dan yang terakhir, badan-badan penelitian lainnya, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Selanjutnya yaitu dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama, draft atau wesel. Di sini ada contoh draft yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Di sini ada commercial invoice dan bill of lading. Di mana commercial invoice ini adalah surat permintaan pembayaran kepada importir ketika eksportir telah selesai menyiapkan atau memproduksi barang pesanan. Yang ketiga, di sini ada dokumen bill of lading. Bill of lading adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal dan juga menjadi bukti kepemilikan barang pada kapal tersebut. Selanjutnya, packing list. Di sini ada contoh packing list yang diterbitkan oleh PT Hasil Alam Barokah kepada pembeli dari negara Singapura, di mana packing list ini adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Selanjutnya, dokumen polis asuransi. Terjadinya ekspor dan impor ini terjadi karena adanya sales kontrak, yaitu antara eksportir dan importir. Kemudian nomor 3, pihak importir mengajukan pembukaan letter of credit kepada issuing bank, di sini yaitu OCBC Bank.
Dan pada nomor 2 yaitu memberikan kemampuan membayar kepada issuing bank. Kemudian pihak issuing bank mengeluarkan LC yaitu pada nomor 4 kepada Bank Mandiri. Kemudian pihak Bank Mandiri memberitahukan kepada eksportir bahwasannya ada penerbitan letter of credit dari importir. Di dalam LC tersebut terdapat keterangan berapa jumlah yang akan dipesan oleh importir pada barang yang akan dibeli. Kemudian barang telah di-packing dan disiapkan oleh eksportir dan dikirim ke carrier. Pihak carrier ini dapat berupa perusahaan pelayaran atau pengangkutan. Kemudian pada tahap 7 mengeluarkan bill of lading kepada eksportir. Kemudian di alur 8, setelah mendapatkan bill of lading, eksportir menyetorkan bill of lading tersebut kepada Bank Mandiri. Kemudian Bank Mandiri memeriksa dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh eksportir dan apabila telah mendapatkan kelengkapan dokumen, pada tahap 9 yaitu Bank Mandiri memberikan uang kepada eksportir. Kemudian barang diangkut menuju agent of carrier yang berada di negara importir. Pada tahap 10, Bank Mandiri menyetorkan dokumen kepada issuing bank. Kemudian issuing bank memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan membayarkan uang yang telah dipinjamkan oleh Bank Mandiri untuk membayar eksportir, yaitu pada tahap yang ke-11. Kemudian pada tahap ke-12, issuing bank mengambil uang yang sudah ditahan tadi dari importir. Kemudian pada tahap ke-13, issuing bank mengeluarkan dokumen untuk importir. Kemudian pihak importir mengeluarkan bill of lading kepada agent of carrier. Setelah dokumen diperiksa oleh agent of carrier pada tahap ke-13, barang boleh dikeluarkan oleh importir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.